Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 25 Juli 2021 kita akan baca dari Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Matius pasal yang keempat ayat 12 sampai 17. Judulnya adalah Yesus datang, masa depan pun datang. Yesus datang, masa depan pun datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau pernah diberi kesempatan untuk ikut tur, maka Bapak Ibu akan jelas dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Etape perjalanan tur yang paling panjang adalah dari Kairo menuju ke Gunung Sinai. Dari Kairo menuju ke Gunung Sinai. Ini biasa ditempuh dalam waktu kalau normal yaitu 8-9 jam. Tapi kalau melalui jalan yang lain itu bisa 12 jam. Dari Kairo kita harus melewati terowongan terusan Suez. Jadi ada terusan Suez, dibuat terowongan, kita lewat situ. Lalu kemudian kita akan mampir ke Mara, ya, Mara. Kemudian dari Mara kita akan ke Elim. Nah, dari Elim ini biasanya yang normal kita melewati yang namanya Rafidim ya. Nanti yang melewati Rafidim. Tetapi beberapa tahun yang lalu itu tidak diperbolehkan lewat situ karena daerah itu sangat berbahaya, dikuasai oleh suku-suku Beduin yang saat itu tidak setuju dengan pemerintahan Mesir. Maka sangat berbahaya. Nah, orang lewat Semenanjung Sinai sampai ujung ke Semenanjung, lalu di situ ada yang namanya Sam Ersik ya. Itu sebuah kota ya, pelabuhan yang indah. Lalu baru melanjutkan perjalanan nanti menembus ke wilayah Saint Catherine, itu Gunung Sinai. Nah, kalau lewat Rafidim itu lebih dekat tentunya, bisa 8 jam. Itu ya dari Rafidim ya terus saja sampai ke Saint Catherine, itu di bawah kaki Gunung Sinai. Ini perjalanan yang sangat panjang, etape tur yang sangat panjang ya di situ. Nah, ada seorang ibu yang berkata, wah jauh sekali ya, lama nih ya gitu ya. Tetapi ada ibu yang lain yang mengatakan, tenang, tenang saja, di sini ada Buningsih. Kita tidak akan kelaparan, banyak yang dibawa itu tasnya penuh dengan makanan. Nah, ini ya sederhananya adalah bahwa keberadaan Buningsih ini ya membuat orang semangat karena ada makanan yang dibawa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini kisah sederhana yang coba kita jadikan gambaran yang sangat tidak sempurna mengenai keberadaan seseorang. Kalau keberadaan Buningsih ini sangat berguna bagi grup tur kami pada waktu itu. Ini adalah pribadi yang sekarang akan kita pelajari, adalah pribadi yang sangat berguna bagi dunia. Karena bukan hanya membawa berkat jasmani, tetapi justru yang terutama adalah berkat rohani yang dia bawa. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus datang, masa depan pun datang. Mari kita perhatikan Matius pasal 4, kita baca ayat 15 dan 16 saja. 15 dan 16 saja. Demikian. Tanah Zebulon dan tanah Naftali
jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Luar biasa. Mari kita perhatikan secara singkat tempat-tempat itu. Tanah Sebulon. Tanah Sebulon ya, dalam bahasa Yunani ya Sabaulon. Sabaulon. Ini arti literalnya adalah tempat tinggal. Di sini tidak dijelaskan secara mendetil. Tanah Naftali itu Naftalaim itu secara literal artinya pergulatan. Juga tidak dijelaskan di ayat-ayat ini. Jalan ke laut. Ini menunjuk wilayah yang menuju ke Laut Tengah, Mediterania. Daerah seberang Sungai Yordan. Ini menunjuk daerah yang berada di sebelah timur Sungai Yordan, yang sekarang berada di wilayah Yordania. Galilea. Ini jelas wilayah di sekitar Danau Galilea. Kemudian wilayah bangsa-bangsa lain. Kata bangsa-bangsa lain di sini etnos, menunjuk kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Perhatikan, menarik sekali, bahwa orang-orang yang berada di wilayah-wilayah tersebut akan melihat terang. Akan melihat terang. Artinya, mereka akan melihat dan merasakan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka akan melihat dan mereka akan merasakan pelayanan Tuhan Yesus yang membuat mereka memiliki secercah harapan untuk kehidupan mereka. Terutama adalah kehidupan secara rohani. Tuhan Yesus akan menerangi mereka sehingga mereka bisa menuju kepada tempat yang mulia, yang terutama secara rohani adalah surga, dan juga menikmati sukacita sejati. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus ternyata berkat-berkat jasmani juga dinyatakan, ya, kesembuhan, makanan gitu ya, dan ya pengusiran dari setan-setan gitu ya. Nah, itu adalah berkat-berkat yang lain yang tujuannya adalah memang membuat orang tahu siapa Tuhan Yesus itu, yang adalah penebus, Tuhan dan juru selamat bagi manusia. Nah, perhatikan di sini bahwa orang-orang yang berada di wilayah-wilayah yang disebut tadi merupakan orang-orang yang hidup di dalam gelap, di bawah maut. Tadi dikatakan bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Nah, ini kan mereka berada dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tujuan hidup mereka itu pasti, yaitu ya namanya juga hidup dalam kegelapan, ya hukuman maut. Tetapi ketika Yesus datang, maka masa depan pun datang. Ketika Yesus mendatangi mereka, maka masa depan mereka ada. Baik secara rohani khususnya, dan juga perkara-perkara jasmani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagi Anda saat ini yang belum memiliki masa depan, terutama masa depan rohani, mari perhatikan firman ini. Mari perhatikan firman ini. Yesus datang, masa depan pun datang. Apa artinya? Jadi bagi Anda yang belum memiliki masa depan secara khusus rohani, tidak ada kepastian jalan menuju kepada Tuhan, tidak ada kepastian jalan menuju kepada surga, maka Yesus datang untuk Anda. Buka hati Anda, terima Dia, percaya kepadanya, dan terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Ingat ini Bapak Ibu,
bagi Anda yang belum mempunyai masa depan rohani, maka terima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka masa depan Anda pasti dijamin ada cerah karena menuju kepada surga yang abadi. Tetapi bagi Anda yang sudah menerima percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, masa depan secara rohani sudah pasti. Kita berharap untuk ada masa depan secara jasmani. Situasi saat ini membuyarkan, seakan-akan membuat kita ini tidak punya masa depan jasmani lagi. Membuyarkan semua harapan-harapan itu. Situasi ini memang sangat sulit untuk kita hadapi. Sangat susah untuk kita alami. Tetapi kalau secara rohani saja Tuhan Yesus memberikan masa depan, apalagi secara jasmani itu terlalu kecil buat dia. Pasti akan ada masa depan. Oleh sebab itu bagi Anda yang sudah percaya dan menerima Yesus, harus semakin meyakinkan diri Anda bahwa masa depan di dalam Yesus itu ada. Yesus datang, masa depan pun datang. Yesus ada dalam hidup kita, maka masa depan kita pun ada, cerah. Walaupun seakan-akan mustahil. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk memberikan masa depan kepada Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari bangkitkan keyakinan itu. Dalam keadaan yang semacam ini, mari bangkitkan keyakinan kita untuk meyakini dan terus meyakini dan bertambah yakin bahwa Tuhan Yesus akan memberikan masa depan kepada kita. Kita tidak tahu kita akan menjadi seperti apa. Anda tidak tahu menjadi seperti apakah usaha Anda. Anda tidak tahu menjadi seperti apakah jualan Anda, warung Anda, toko Anda. Anda tidak tahu menjadi seperti apakah keberadaan Anda sebagai karyawan. Tidak tahu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita harus yakin ada masa depan. Oleh karena Dia datang memberikan masa depan itu kepada Anda dan saya. Oleh sebab itu, saya harapkan supaya kita tidak menjadi bingung akan masalah ini. Supaya kita tidak menjadi takut menghadapi masalah ini. Supaya kita tidak menjadi khawatir tentang kehidupan kita. Supaya kita tidak putus asa. Supaya kita tidak stres, tidak depresi menghadapi kesulitan-kesulitan sekarang. Karena masa depan kita dijamin oleh Tuhan Yesus. Dia datang, Tuhan Yesus datang, maka masa depan pun datang. Secara khusus rohani kita sudah dijamin masa depannya dan jasmani pun Tuhan sanggup memberikan masa depan yang cerah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami sudah mempelajarinya. Dan sekarang kami tidak khawatir lagi, tidak takut lagi untuk masa depan kami. Karena Engkau datang memberikan masa depan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa